Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nuzatlah Ainia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai A, yaitu ada persaingan dalam antar organisasi, yang B yaitu perilaku konsumen, kemudian yang C ada tipe pasar dan segmentasi pasar, yang ke D kemudian faktor yang mempengaruhi organisasi, kemudian materi selanjutnya yaitu perencanaan terhadap eksistensi dan persaingan organisasi. Nah, kita menuju materi A, yaitu persaingan antar organisasi. Teman-teman, sebenarnya apa sih persaingan itu? Jadi persaingan itu merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia memang mencari keuntungan melalui bidang kehidupan pada masa tertentu. Sebenarnya persaingan ini akan selalu ada selama masih ada interaksi sosial antar masyarakat kayak gitu. Nah, persaingan ini bisa ada dalam berbagai bentuk, seperti misalkan bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan banyak lainnya. Nah, di dalam persaingan-persaingan tersebut ada organisasi, yang mana organisasi ini merupakan suatu wadah dari sekelompok orang yang mana mereka itu memiliki tujuan bersama dan bekerja sama secara terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian kita menuju materi yang selanjutnya, yaitu mengenai perilaku konsumen. Nah, apa sih perilaku konsumen ini? Jadi perilaku konsumen ini dapat dikatakan suatu perilaku seseorang dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Karena setiap konsumen itu memiliki latar belakang dan lingkungan yang berbeda-beda, sehingga mereka cenderung memiliki keinginan serta kebutuhan yang berbeda-beda pula. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen secara umum. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu? Yang pertama yaitu ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini merupakan faktor yang didukung oleh lingkungan masyarakatnya. Misalkan masyarakatnya itu cenderung memilih SMA yang unggul gitu, karena dalam lingkup sosial itu sebagian besar masyarakatnya terjerumus atau memilih SMA yang unggul. Kemudian yang kedua ada faktor budaya, misalkan adat istiadat atau agama. Misalkan suatu keluarga itu mereka memiliki agama yang kental, maka cenderung mereka memilih lembaga pendidikan yang memiliki agama yang lebih kental. Nah, yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu merupakan faktor personal atau dari faktor pribadi. Kemudian yang keempat yaitu faktor psikologis atau gaya hidup masyarakat. Misalkan gaya hidup masyarakat perkotaan gitu. Nah, mereka cenderung memilih lembaga pendidikan yang lebih menunjukkan non akademik serta keakademikannya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai data perilaku konsumen dalam memilih jasa pendidikan SMA. Adapun penelitian ini dilakukan di SMAN 3 Malang pada tahun 2018. Jenis penelitiannya itu menggunakan metode kuantitatif. Kemudian populasi penelitiannya itu sejumlah 100 responden. Adapun variabelnya terdiri dari 20 item. Nah, berdasarkan hasil analisis telah diperoleh, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih jasa pendidikan SMA di SMAN 3 Malang. Nah, adapun keempat faktor tersebut yaitu yang dipertimbangkan konsumen ya, ada faktor produk, proses, bukti fisik, serta faktor dari orang. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa faktor pertama, faktor produk ini, yaitu merupakan faktor yang dominan dipertimbangkan konsumen untuk memilih jasa pendidikan pada SMAN 3 Malang.
Faktor produk tersebut seperti lengkapnya fasilitas penunjang yang disediakan sekolah, mempunyai banyak prestasi akademik, menyediakan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang dimiliki sekolah, informasi tentang sekolah yang mudah diperoleh, kemudian memberikan jaminan lulusan yang berkualitas, merupakan faktor yang diminati para siswa sebagian besar. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada tipe pasar dan segmentasi pasar. Nah, apa sih segmentasi pasar ini? Segmentasi pasar merupakan suatu proses pembagian kelompok konsumen di mana pasar tertentu memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda-beda sehingga dapat dijadikan sebagai sasaran strategi marketing mix. Nah, ada beberapa segmentasi pasar pendidikan. Yang pertama yaitu dari basis segmentasi pasar secara geografis. Misalkan dalam suatu lingkungan itu tidak lingkungan terpencil, tidak adanya lembaga pendidikan, maka bisa dikatakan dalam lingkungan tersebut itu pas untuk bisa diselenggarakannya lembaga pendidikan. Kemudian yaitu dari basis demografis atau rentang usia. Misalkan dalam suatu lingkungan itu rentang usia lebih cenderung atau dominan ke usia 8 sampai 15 tahun. Maka lembaga pendidikan yang pas di situ mungkin adalah sekolah menengah pertama atau SMP. Kemudian yang ketiga yaitu dari basis psikografis atau gaya hidup masyarakat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, misalkan basis masyarakat tersebut masyarakat perkotaan, maka segmentasi pasar yang tepat adalah membangun lembaga pendidikan yang tepat sesuai sasaran gaya hidup masyarakat perkotaan. Kemudian yang keempat yaitu perilaku. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membacakan data segmentasi pasar pada siswa MAN 1 Banyumas dalam minat berwirausaha. Nah, adapun tempat penelitian ini bertempat di MAN 1 Banyumas. Jenis penelitiannya itu menggunakan mixed method atau gabungan dari metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kemudian populasi penelitian ini mengambil siswa-siswi MAN 1 Banyumas dengan total 80 responden. Nah, segmentasi pasar yang pertama yaitu dengan meneliti latar belakang dari orang tua partisipan. Yang pertama yaitu ada tabel dari pekerjaan ayah dan ibu partisipan. Nah, jika dilihat dari latar belakang pendidikan orang tua, sebagian besar pekerjaan ayah partisipan itu di luar pegawai negeri sipil dan Polri atau PNS dan Polri ya. Pekerjaan ayah partisipan paling banyak PNS dan Polri itu hanya sebanyak 24%, kemudian buruh sekitar 20%, wira swasta 20%, dan pedagang 16%. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa latar belakang partisipan dari sisi pekerjaan ayah, di mana 76% pekerjaan ayah partisipan adalah di luar PNS dan Polri. Nah, hal tersebut membuat partisipan sering bersentuhan dengan dunia wirausaha. Berdasarkan data-data yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya latar belakang pekerjaan orang tua partisipan terlihat dari mayoritas pekerjaan ayah partisipan bergerak dan bersentuhan dengan kegiatan wirausaha seperti pedagang dan wira swasta. Kemudian adapun pekerjaan ibu partisipan mayoritas sebagai ibu rumah tangga. Nah, partisipan juga telah memahami makna dan arti wirausaha secara sederhana, di mana partisipan juga telah mengetahui kelebihan dan kekurangan berwirausaha dengan sederhana. Nah, itu dia basis segmentasi pasar pendidikan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi? Nah, kita harus tahu dulu nih sebelum kita membahas mengenai faktor yang mempengaruhi organisasi, kita harus mengetahui dulu apa sih itu organisasi. Jadi organisasi ini merupakan suatu wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur dan sistematis
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu apa aja sih faktor yang mempengaruhi organisasi? Yang pertama yaitu ada profesionalisme. Jadi profesionalisme itu merupakan suatu hal yang paling penting yang mempengaruhi organisasi. Karena organisasi bisa berjalan dengan baik apabila setiap anggota dari organisasi tersebut memiliki profesional yang tinggi dalam bekerja. Misalkan si A, B, dan C masing-masing dari anggota organisasi memiliki keunggulan tersendiri dalam mengerjakan tugasnya, sehingga dalam organisasi tersebut bisa dibentuk masing-masing divisi, yang mana masing-masing divisi itu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu adalah faktor dari kepemimpinan. Nah, faktor kepemimpinan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi organisasi. Karena kepemimpinan sendiri itu merupakan suatu peran yang sangat dominan akan keberhasilan suatu organisasi. Karena pemimpin merupakan sifat seseorang dalam mempengaruhi orang-orang lainnya. Jadi kenapa kepemimpinan itu sangat penting? Karena kepemimpinan itulah yang akan membawa anggota-anggota lainnya kemana anggota-anggota itu akan dibawa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu komunikasi. Nah, kenapa sih komunikasi ini penting? Tentu karena ketika adanya ketidakefektifan atau kurangnya komunikasi antar organisasi akan menimbulkan beberapa kendala atau kesalahan dalam menyelesaikan kinerja dalam suatu organisasi. Nah, kemudian faktor selanjutnya yang mempengaruhi organisasi yaitu kinerja dari organisasi tersebut. Nah, kemudian saya akan membahas materi terakhir yaitu perencanaan terhadap eksistensi dan persaingan organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan terhadap eksistensi. Perencanaan ini membuat suatu organisasi akan selalu tetap ada. Nah, kenapa sih perencanaan ini dikatakan penting? Salah satunya terhadap eksistensi. Perencanaan ini dikatakan penting karena perencanaan merupakan satu hal yang mendasar bagi organisasi. Karena seperti yang kita tahu sendiri, dalam step dan fungsi manajemen, satu fungsi pertama yaitu adalah perencanaan. Perencanaan merupakan bibit dari sistem atau proses atau ilmu manajemen itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu dengan adanya perencanaan mampu meminimalisirkan kemungkinan terjadinya kesulitan dalam membuat keputusan. Nah, selanjutnya pentingnya perencanaan ini terhadap eksistensi yaitu mengurangi kegiatan yang tumpang tindih. Karena dengan adanya perencanaan, segala hal yang akan dilakukan ke depannya menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, perencanaan ini dikatakan penting karena dengan adanya perencanaan, suatu organisasi menjadi terarah dan lebih fleksibel serta terstruktur. Kemudian selanjutnya yaitu perencanaan menjadi standar dalam pengendalian suatu organisasi. Karena perencanaan ini merupakan awal yang mana proses selanjutnya bisa berjalan karena adanya perencanaan. Lalu bagaimana perencanaan ini terhadap persaingan organisasi? Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwasanya perencanaan ini merupakan suatu proses pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemilihan keputusan mengenai apa, kapan, bagaimana kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sebenarnya tujuan utama dari perencanaan ini apa sih? Nah, tujuan utama dari perencanaan ini salah satunya yaitu agar suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga dapat melihat secara objektif kondisi internal serta eksternal, sehingga suatu organisasi atau perusahaan atau lembaga tersebut dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Baik, itu dia penjelasan dari materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Saya Nuzhatul Ainiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.